Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang simpangan rata-rata. Nah, apa kegunaan dari simpangan rata-rata? Adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, adapun indikator daripada pembelajaran kita kali ini adalah kita akan menghitung simpangan rata-rata pada data kelompok. Rata-rata data kelompok rumusnya adalah SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI dikurang dengan X bar dibagi dengan sigma FI. Ya. Nah, FI di sini adalah frekuensi, kemudian XI di sini adalah titik tengah, dan X bar ini adalah mean atau rata-rata. Ya. Nah, untuk menentukan nilai simpangan rata-rata daripada data kelompok, ya, ini kita sudah siapkan datanya. Kemudian ada beberapa kolom yang harus kita tambahkan. Yang pertama adalah kolom XI atau kolom daripada titik tengah. Ya, ini kolomnya. Ya, yang itu yang perlu kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah kolom dari FI kita kalikan dengan XI. Artinya frekuensi kita kalikan dengan titik tengah. Kemudian kolom yang ketiga adalah kolom dari nilai XI dikurang dengan X bar. Ya. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah kolom daripada FI dikali mutlak XI dikurang dengan X bar. Nah, itu kolom yang harus kita siapkan untuk mencari nilai daripada simpangan rata-rata. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengisi kolomnya? Perhatikan ya. Yang pertama adalah kita menentukan nilai daripada titik tengah dari masing-masing kelas. Ya. Nah, titik tengahnya untuk yang pertama ya itu adalah 52. Kita tambahkan dengan 58, kita bagi 2. Ya, sekali lagi titik tengahnya 52 ditambah 58 dibagi 2. Nah, itu rumus untuk titik tengah. Ya, sehingga didapatlah nilai 55. Ya. Nah, untuk selanjutnya perhatikan ya. Dari 52 ke 59 ini berarti ditambah berapa? Ditambah 7. Ya. Nah, karena ditambah 7, berarti semua yang di sini 55 kita tambahkan 7 jadi 62. Kemudian 62 ditambah 7 dari 69. 69 kita tambah 7 jadi 76. 76 ditambah 7 jadi 83. 83 ditambah 7 jadi 90, dan 90 ditambahkan dengan 7 jadi 97. Nah, itu titik tengahnya. Ya. Nah, kemudian FI dikali XI berarti frekuensi kita kalikan dengan titik tengah. Ya. 2 dikalikan dengan 55 berarti hasilnya adalah 110. 6 kalikan 62 hasilnya adalah 372. 7 kita kalikan dengan 69 itu hasilnya adalah 483. Ya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. 20 kita kali 76 1520. 8 kali 83 664. 4 kali 90 360. 3 kali 97 291 ya. Nah, ini kita jumlahkan ya, 110 372 ini kita jumlahkan semua ke bawah sehingga menghasilkan 3800 ya. Nah, langkah selanjutnya adalah sebelum kita mengisi kolom yang ketiga, kita harus menentukan nilai rata-ratanya karena di sini diminta adalah rata-rata. Ya. Nah, berarti X bar itu sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Ya. Nah, sigma FI kali XI-nya berapa? Ini jumlahnya 3800 ya. Kita bagi dengan sigma FI 50.
Berarti sama dengan 76. Ya. Nah, jadi nilai X bar kita adalah 76. Nah, setelah mendapatkan nilai X bar 76 ini, barulah nanti bisa kita isikan untuk kolom yang ketiga. Ya. Nah, caranya di sini kan tandanya tanda mutlak, ya. Jadi sifat daripada tanda mutlak itu adalah setiap yang bernilai negatif itu bisa kita positifkan, ya. Atau pada konteksnya kalau bilang mutlak itu adalah sekedar mengingatkan kembali ya, untuk nilai mutlak ini sekedar mengingat kembali saja supaya nanti di sini kita nanti langsung mengalihkan sehingga menghasilkan nilainya nanti nilai yang positif, ya. Nah, jadi konsep daripada nilai mutlak itu seperti ini ya. Nah, ini nilai mutlak X itu sama dengan yang pertama X jika X besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah min X, ya. Nah, jika X itu kecil daripada 0. Jadi konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti ini. Kalau nilai mutlak daripada min 2 itu sama dengan min 2. Berarti sama dengan 2. Nah, jadi tetap positif. Ya. Nah, jadi angka yang kita gunakan sini nanti adalah angka yang positif, ya. Supaya nanti kita kalikan dengan FI, dia akan menghasilkan nilai yang positif juga. Ya. Nah, ini untuk pengisiannya di sini yang menandakan daripada nilai mutlak. Oke. Nah, kita isi ya. XI berarti ini 55. Ya, 55 kita kurangkan dengan 76. Ya, berarti di sini ada 21. Kita kurang ya. Sebenarnya kan pada dasarnya hasilnya negatif tadi karena dia ada tanda mutlak di sini, makanya hasilnya menjadi positif, ya. Kemudian berikutnya 62, yang ini XI ya. 62 kita kurangkan dengan 76. Itu adalah 14, ya. 69 dikurang 76 itu hasilnya adalah 7. Kemudian 76 dikurang 76 itu 0. 83 dikurang 76 itu 7. 90 dikurang 76 itu 14. Kemudian 97 dikurang dengan 76 itu menghasilkan nilai 21. Ya. Nah, itu dia. Nilai daripada mutlak XI dikurang dengan X bar, ya. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan dengan frekuensinya. Mana frekuensinya? Ini 2. Ya. Berarti 2 kita kalikan dengan 21 itu 42. Kemudian 6 kita kalikan dengan 14 itu 84. 7 kita kalikan dengan 7 itu 49. Kemudian 20 kita kalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0. 8 kita kalikan dengan 7 hasilnya 56. 4 kita kalikan dengan 14 hasilnya juga 56. Kemudian 3 kita kalikan dengan 21 hasilnya adalah 63. Ya. Nah, ini kita jumlahkan semuanya menghasilkan nilai 350. Ya. Nah, sekarang baru kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan nilai SR-nya. Ya. Nah, jadi SR sama dengan, nah kita masukkan ke rumus, ya. Nah, ini rumusnya yang pertama ini sigma FI dikali mutlak XI dikurang X bar. Berarti nilainya nilai yang ini ya. Ya. Nah, jadi yang ujung ini ya 350. Ya, yang ujung ini 350 kita bagi dengan nih sigma FI-nya ya 50.
berarti sama dengan 7. Nah, jadi nilai SR-nya sama dengan 7.